Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, Mas-mas, Mbak-mbak, Akang? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah, sehat, sukses, sehat, bahagia. bahagia. Telah tersebut. Kita ulangi lagi. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah, sehat, saya sehat, sukses, sukses, bahagia. bahagia. Alhamdulillah, kita hari ini bersyukur ya, hari Selasa, tanggal 24 September 2024. Kita akan eh, ini rumah RKM, rumah karakter mulia. Kadang-kadang saya salah dengan ikon. Nah, jadi eh, rumah karakter mulia. Jadi sekarang ini kita akan membahas yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara dari provinsi seberang, bukan seberang ya, Jawa juga. Ya, jadi Pak Mas Aziz Muslimin. Assalamualaikum, Mas Aziz. Waalaikumsalam, Pak Agus Ya, dan baik. semua. Ya, baik. Secara garis besar bahwa edisi RKM sekarang ini adalah pembentukan karakter. Eh, Reset your mind, shape your future. Bangun karakter hebat dari dalam. Jadi saatnya kita memperbarui cara berpikir, membangun karakter yang tangguh, meraih masa depan yang lebih cemerlang. Eh, Seminar webinar ini diadakan oleh ICEP, International Community FT Practitioner, yang di bawah komando atau di bawah asuhan dari founder kita, Bapak Dr. Edi Iskandar. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian membersamai kita. Kali ini kita pakai Mas dan Mbak. Kalau nggak biasa juga nggak apa-apa. Boleh juga Bu dan Pak kalau memang nggak terbiasa. Karena di RKM ini memang kita eh, untuk saling berbagi sharing ya dari berbagai macam background. Ini tidak ada kesimpulan apa-apa. Yang bisa adalah kita membawa makna dan perubahan-perubahan terutama pada diri kita untuk kebaikan-kebaikan dan membawa manfaat kepada eh, dunia hingga akhirat. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah saya sebutkan adalah Mas Aziz Muslimin. Beliau adalah seorang psikolog klinis, ya, RS Ortopedi Soeharto di Surakarta. Beliau domisil di Klaten. Beliau eh, seorang suami sekaligus ayah bagi satu istri dan tiga anak. Beliau memiliki cewek dan dua cowok. Menjadi peran wajib yang sungguh membanggakan. Adapun menjadi psikolog klinis, terapis, ketua Yayasan Sina Aitullah Hayah Al-Madiyah, dan ketua KSPPS Barokah Mandiri Sejahtera hanyalah peran sunnah yang harus dikerjakan sebaik dan semampu kita. Selain itu, beliau menjadi penulis adalah hobi. Nah, menurut dia terlambat disadari sebenarnya, walaupun sudah banyak nih. Baru sekitar tahun 2019, beliau sudah eh, tiba-tiba saja sudah bisa menulis 5 buku. Buku pertama adalah Sembuh dari Fobia eh, dalam 10 menit. Yang kedua, Menyelami Sesanti, Learning from Simple Things and Around. Yang ketiga, berlibur ke dalam diri. Yang keempat, psikologi kewarasan. Dan kelima, Ayah Sang Pengasuh. Pengalaman beliau eh, dari Maret 1919 sampai sekarang adalah 99 ya sampai sekarang, ASN di RS Ortopedi Surakarta. Beliau juga ketua Yayasan Sina Atul Hayah Al-Madiyah dari Januari 2016 sampai dengan sekarang. Jadi punya sekolah ini beliau. Kemudian ketua KSPPS Barokah Mandiri Sejahtera 123 dari Januari 2021 sampai dengan sekarang. Beliau sarjana psikologi MP Master Psikologi CET. Baik,
kita sambut Mas Aziz Muslimin. Monggo, Mas Aziz. Oke, eh, ini langsung materi aja ya Pak ya nanti ya. Boleh saya share atau Mas Aziz yang mau share? Coba coba kita share dulu. Coba share coba. Kalau minta bantuan jalan cuma nggak apa-apa sih. Oh boleh. Saya share ya. Oke, Lancar aja kalau gitu. ya. Nah, udah kelihatan? Ya, oke. Iya. Nah, udah kelihatan Pak. Nah, monggo. Oke, suara saya terdengar semuanya nggih, Mas dan Mbak. Sudah terdengar, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan berbicara atau kita akan sharing ya, lebih tepatnya mungkin sharing aja ya, tentang reset your mind, shape your future, bangun karakter hebat dari dalam. Sebenarnya Pak Agus, Mas Agus dan Mbak-mbak semua ini hanya gaya-gayaan saja judulnya ini. Jadi sebenarnya itu ya untuk kepatutan saja untuk sosialisasi keluar. Kemarin kan ceritanya Pak Heri ngontak saya, terus untuk mengisi hari ini. Terus penaknya apa Pak? Enaknya apa Pak? Judulnya. Wah, main rodok keren sih gitu loh. Nah gitu, terus kita pilihkan ini. Nah jadi eh, kita nanti biasanya kalau seperti ini kan, apalagi kita cocokkan dengan RKM ya Pak ya, Rumah Karakter Mulia ya. Betul. Itu kan nanti lebih banyak berbicara tentang karakter, pembentukan karakter, kemudian jenis-jenisnya dan seterusnya. Nah, maka judul ini yang kemudian muncul dengan kita sepakati dengan Pak Heri Susilo itu. Ya udahlah, nanti kita pakai yang ini aja gitu. Tapi sebenarnya Mas Agus dan Mbak-mbak semua ini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang reset, reset your mind, itu kan berarti kita nanti harus mengenal dulu apa itu mind. Begitu nggih? Nah, sebelum kita meriset, sebelum kita mempola ulangkan itu, merubah itu, berarti kita harus mengenal dulu apa itu mind dan pernak-perniknya. Mungkin bisa dibuka selanjutnya, Pak Gus. Ya. Jadi nanti overview kita, gambar umum kita itu nanti akan bicara tentang tiga hal ini sebenarnya, Mas-mas dan Mbak-mbak semua ya. Yang pertama kita tentang bicara tentang mind, kemudian yang kedua itu tentang kesadaran, dan yang ketiga tentang karakter. Nah, ini yang nanti yang eh, ada kaitannya saling beririsan nih antara mind, kesadaran, dan karakter. Nah, ketika kita bicara tentang mind, nah ini nanti kita kita adopsi dari beberapa sumber ya, dari macam-macam ini yang kita sampaikan ini ketika kita membuat presentasi itu. Terus next, nah ini pikiran. Nah, kita coba bentar ya. Pikiran ini nanti kita coba kenali dulu ya. Pikiran itu apa sih? Terus kemudian, kenapa kita harus meriset pikiran kita? Nah, ini kan juga harus penting kita pahami juga ya. Jadi sebenarnya pikiran itu kalau definisi secara teoritis itu banyak sekali definisinya ya. Jadi mungkin yang saya tuliskan di sini hanya salah satu dari sekian banyak definisi. Tetapi nanti yang perlu kita pahami dan kita perhatikan itu tidak di definisinya ini. Ini pun jenengan cari atau Mas atau Mbak itu cari di buku-buku banyak sekali ya. Cuma nanti aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau kita urutkan dari depan, kenapa kita meriset pikiran itu berarti ada sesuatu dengan pikiran kita, mungkin ada kelelahan. Seperti kadang-kadang HP itu kan juga perlu di reset ya kalau mungkin sistemnya mulai error misalkan. Sama sebenarnya pikiran itu juga sama. Pikiran itu juga butuh riset ketika sudah lelah menghadapi berbagai macam problematika,
berbagai macam eh, masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Dan nanti kita akan bicara juga tentang konsep masalah. Ya, sekarang saya akan mungkin bertanya dulu sama Mbak-mbak yang ada di sini deh, biar kita bisa interaktif gitu ya. Oke, sekarang coba anggotanya tak lihat dulu siapa saja ini. Oke, sekarang kita mulai dari Mbak Lutfi dulu aja deh. Mbak Lutfi, bisa open mic, Mbak Lutfi? Oke, yang oke, ini open mic Mbak Lutfi. Halo. Ya, Pak, halo. Oke, sekarang saya akan tanya kepada Mbak Lutfi. Kira-kira menurut Mbak Lutfi itu masalah itu seperti apa, Mbak Lutfi? Konsep masalah itu seperti apa? Konsep masalah itu apa sih gitu loh. Nah, itu nanti kita akan dalami itu. Halo, Mbak Lutfi? Ya, Pak. Oke. Menurut Mbak Lutfi, konsep masalah itu apa, Mbak? Eh, Bebas, menurut Mbak Lutfi apa? Katakan masalah itu kayak eh, sesuatu yang terjadi oke. yang Jadi, yang membuat suatu yang terjadi membuat kita akhirnya berpikir kalau kalau itu tuh jadi sebuah beban. Menurut saya gitu, Pak. oke, nggak apa-apa. Itu kan setiap perspektif masing-masing beda-beda. Jadi setiap apa tadi Mbak yang membuat beban ya akhirnya ya. Iya, iya. Oke, oke. Ya, jadi begini ya, Mas-mas dan Mbak-mbak semua. Jadi masalah itu sebenarnya itu ada karena ada kombinasi dari dua hal, ya. Yang pertama itu adalah ada kondisinya, ada situasinya dulu. Dan kemudian yang kedua itu, yang paling penting adalah setelah itu, kombinasi yang kedua adalah pikiran mulai membuat jalan cerita. Ya. Jadi konsep masalah itu ada kondisi, satu kondisi tertentu, kemudian setelah itu pikiran membuat jalan cerita. Nah itu baru terjadi masalah. Contoh nih, contoh ya. Contoh. Sekarang misalkan Agus gitu aja deh, Mas Agus gitu aja deh. Kira-kira kalau ATM-nya Mas Agus itu tinggal uangnya tinggal 50.000 itu menurut Mas Agus masalah atau enggak? Kalau saya sih nggak masalah, Mas Oke, Haris. Ya, luar biasa. Betul. Jadi sebenarnya masalah itu memang tidak ada. Nah, kita bicara lebih filosofis dulu ya, lebih dalam dulu ya. Jadi masalah itu sebenarnya tidak ada, netral. Seperti contoh tadi, ATM kita saldonya tinggal 50.000, itu netral sekali, itu nggak masalah sebenarnya. Yang menjadi kemudian menjadi masalah itu ketika pikiran kita mulai membuat jalan cerita. Nanti untuk bayar itu apa ya? Nanti untuk bayar anak sekolah bagaimana ya? Nanti untuk membayar misalkan uang listrik seperti apa ya? Ini itu untuk membayar angsuran seperti apa ya? Kalau nanti mempunyai angsuran. Nah, ketika pikiran itu membuat jalan cerita, baru terjadi masalah. Betul enggak, Pak Agus? ya, Oke, ya seperti itu. Sebenarnya masalah itu memang tidak ada, tetapi ketika pikiran mulai membuat jalan cerita itu baru terjadi masalah. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu pertama. Contohnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kan tadi ada perpaduan antara satu kondisi dan yang kedua pikiran membuat jalan cerita kan. Nah, sekarang kondisi next Pak Agus. Nah, kondisi atau situasi di dalam diri kita itu sebenarnya ada dua hal, ya. Siapapun kita, ya, itu ada kondisi yang dalam kendali kita yang pertama dan yang kedua ada kondisi di luar kendali kita.
Yang di dalam kendali kita, satu-satunya atau mungkin beberapa tiga ini ya, yang bisa kita kendalikan, itu satu hanya tentang pikiran kita, yang kedua perasaan kita, dan yang ketiga sikap kita. Jadi selain tiga hal itu, selain pikiran, perasaan, dan sikap itu semuanya di luar kendali kita. Oke ya. Jadi ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita adalah pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita. Sementara yang di luar kendali kita semuanya selain tiga hal itu tadi. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kemudian masih mundur Pak Agus, masih mundur masih. Nah, oke. Jadi karena ada kondisi dalam kendali kita dan tidak dalam kendali kita, maka hukum yang berlaku sebenarnya adalah jangan sekali-kali kita itu menaruh remote kebahagiaan kita itu kepada sesuatu yang di luar kendali kita. Ya. Kebahagiaan kita itu jangan kita letakkan kepada sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, contoh ya. Saya akan merasa senang jika Pak Agus melakukan sesuatu yang saya harapkan. Kemudian saya tidak senang ketika Pak Agus itu tidak melakukan apa yang saya harapkan. Padahal kan sikap Pak Agus itu kan di luar kendali saya. Itu kan? Sikap Pak Agus kan di luar kendali saya. Tetapi saya akan tidak bahagia ketika Pak Agus bersikap di luar ekspektasi saya. Itu berarti kebahagiaan saya, itu saya taruh, remote kebahagiaan saya itu saya taruh di luar, ke dalam sesuatu yang di luar kendali saya. Nah, hidup seperti ini kan kebanyakan orang mengalami seperti ini. Oke ya. Jadi, dan hidup model seperti ini nanti akan sangat melelahkan dan sangat-sangat membosankan. Nah, berarti kebahagiaan itu harusnya itu diletakkan di dalam kondisi yang dalam kendali kita. Artinya kebahagiaan itu bisa kita mulai dari pikiran kita, perasaan kita, maupun sikap kita. Jangan sekali-kali kita mengharapkan kebahagiaan itu diberikan oleh pihak luar. Itu konsep yang kurang benar, konsep yang keliru. Nanti di akhir-akhir nanti di tengah nanti ada tentang konsep kebahagiaan dan pleasure dan happiness ya. Jadi nanti kita akan bicara dulu tentang konsep masalah tadi. Oke, jadi situasinya ada dua hal tadi, di luar kendali kita dan di dalam kendali kita. Dan hanya pikiran, perasaan, dan sikap itu yang bisa kita kendalikan. Selain itu tidak bisa kita kendalikan. Maka untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita tidak boleh meletakkan kebahagiaan di dalamnya. Titik. Itu dulu. Ya. Next, Pak Agus. Oke. Kembali kita bicara pikiran ya. Jadi tadi pikiran yang perlu di-reset, perlu di pola ulangkan, itu pikiran-pikiran yang biasanya sudah kehilangan fokus, capek, bosen, dan seterusnya itu, maka perlu di-reset. Dan salah satu kenapa harus di-reset, karena pikiran itu mengalami adanya gangguan-gangguan. Nah, gangguannya apa pikiran itu? Gangguannya biasanya adalah kecemasan terhadap masa lalu dan kecemasan terhadap masa depan. Ya. Jadi kecemasan terhadap masa lalu itu biasanya kita sebut sebagai regret anxiety, yaitu kecemasan yang berasal dari rasa penyesalan atau kegagalan di masa lalu. Orang seringkali terjebak dalam pemikiran tentang seandainya. Biasanya kan seandainya aku dulu akan seperti ini, akan beda ceritanya hari ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian terus-menerus merasa gelisah tentang apa yang sudah tidak dapat diubah. Nah ini seringkali semacam kejadian traumatis, ya, penyesalan, kegagalan masa lalu, itu masih menghantui pada saat sekarang ini. Ini yang disebut dengan regret anxiety. Ya. Ini cukup mengganggu. Banyak sekali pasien-pasien saya di rumah sakit itu mengalami regret ini. Jadi ada traumatic event yang sampai hari ini itu belum tertangani dengan baik dan benar,
dan ada unfinished business yang belum selesai, sehingga pikirannya itu mengalami gangguan. Kemudian gangguan yang kedua itu adalah anticipatory anxiety. Jadi kecemasan yang muncul ketika seseorang memikirkan atau mengantisipasi masa depan. Ya, seringkali kita sebut ini sebagai semacam overthinking ya. Kalau anak-anak sekarang itu membahasakan OVT ya, overthinking, yaitu kecemasan karena melakukan asumsi-asumsi di masa depan. Sesuatu yang belum terjadi tapi sudah dicicil kecemasannya pada hari ini. Nah, itu biasanya dua hal ini yang menjadi sebab kecemasan itu mengganggu pikiran-pikiran kita sebagai manusia. Next. Lanjut, bagus. Ya, oke. Okay. Kemudian untuk mengatasi itu, ini kan reset mind atau mengubah pola pikir, ya, mengubah ulang pikiran kita itu kan salah satunya nanti untuk mengatasi masalah. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, masalah gangguan pikiran kan ada dua, hibrid dan anticipatory. Anticipatory itu lebih kepada overthinking, ya, overthinking. Jadi memikirkan atau mengasumsikan masa depan itu sudah sangat menakutkan dan sudah dicicil kecemasannya pada hari ini. Maka untuk menghadapi atau menyelesaikan overthinking itu ada sebuah teknik yang ini berasal tekniknya adalah teknik Stoik ya. Kalau kita pernah belajar tentang filsafat Stoik ya, itu ini diajarkan teknik STAR itu. Apa STAR itu? Ya, yang pertama adalah stop dulu. Stop. Artinya stop itu adalah untuk mengambil jeda, pause. Ya, untuk mengambil jeda, pause terhadap masalah. Jadi ketika ada masalah di hadapan kita mengambil jarak dulu. Jadi tidak reaktif menanggapi masalah itu, tetapi kita mundur sejenak untuk mengambil jarak supaya kita bisa mempersiapkan mental kita untuk menghadapi masalah itu. Kemudian kita ambil nafas, kemudian keluarkan dulu, jangan lekas-lekas kita merespon. Ya, jadi kita perlu jeda dulu sebentar, perlu pause dulu. Setelah itu baru nanti think ya. Setelah kita mengambil jeda, pause, baru kita pikirkan itu. Kira-kira masalah itu terjadi atau asumsi kita terhadap masalah itu, kan asumsi itu ada dua kemungkinan ya Mas Agus ya. Satu, asumsi itu benar-benar terjadi di masa depan, atau asumsi itu tidak terjadi di masa depan. Karena masih bersifat asumsi ya, jadi ada peluangnya bisa terjadi beneran, tetapi juga bisa tidak terjadi asumsi itu. Tetapi kita yang overthinking ini itu sudah meyakini, ya, sudah meyakini sesuatu yang ke depan itu akan terjadi, maka kita mengalami kecemasan di hari ini. Ya, maka dengan teknik think, setelah kita mengambil jarak dengan masalah itu, kemudian kita pikir, kira-kira asumsi itu berbasis bukti atau tidak ya? Ya, kira-kira asumsi itu berbasis bukti atau tidak? Contoh ya. Contoh, misalkan ini ya, ini untuk menggambarkan overthinking ya. Misalkan saya dan Mas Agus berteman baik. Ya. Kemudian ketika bertemu pasti kita saling sapa. Saya dan Mas Agus saling sapa pasti karena teman baik ya. Kemudian tiba-tiba pada satu waktu saya bertemu dengan Mas Agus, tetapi saya tidak menyapa Mas Agus. Kemudian Mas Agus mengatakan, ih, Mas Aziz sekarang apa sombong ya? Kok tidak seperti biasanya menyapaku, terus kemudian apa aku ada salah ya dengan Mas Aziz ya? Kok ketika ketemu kok enggak nyapa? Biasanya nyapa loh, itu kan baik gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan muncul. Pikiran-pikiran itulah yang namanya overthinking. Ya. Padahal saya
tidak menyapa Mas Agus hanya karena saya tidak melihat. Atau karena hanya saya memang baru banyak pikiran sehingga tidak menyadari keberadaan Mas Agus. Tapi Mas Agus sudah berasumsi macam-macam bahwa mungkin dia punya salah, mungkin saya mulai sombong, saya sudah tidak mau berteman dan seterusnya. Itu asumsi yang kemudian menjadi overthinking tadi. Maka untuk yang think ini, maka kita harus mencari bukti-bukti yang kuat apakah dugaan itu benar atau salah. Gitu ya. Jadi, oh ternyata setelah dicari bukti, saya hanya tidak melihat Mas Agus. Saya hanya eh, kebanyakan pikiran sehingga tidak menyadari keberadaan Mas Agus. Nah, jadi ketika kita melakukan melakukan berpikir setelah jeda tadi, maka asumsi-asumsi itu tidak bisa kita lanjutkan untuk menjadi tindakan begitu loh Mas Agus. Nah, kemudian baru setelah kita mencari argumen, mencari bukti-bukti tadi tidak ada yang mendukung asumsi itu, oh berarti kesimpulannya itu hanya asumsi tapi tidak nyata. Itu think. Kemudian A itu assessment. Assessment itu kita nilai, kita periksa apakah hal ini penting untuk kita sadari atau tidak. Apakah hal ini menjadi prioritas untuk kita tindak lanjut atau tidak. Nah, baru R-nya itu respon. Baru kita merespon. Jadi ketika ada masalah, responnya itu melalui beberapa filter begitu loh. Tidak langsung kita respon. Kalau langsung kita respon itu namanya reaktif ya. Tapi respon di sini maksud teknik STAR ini harus melalui beberapa filter tadi. Di antaranya stop dulu, jeda dulu, think dulu, mencari apa namanya argumentasi yang mendukung. Kalau tidak mendukung berarti asumsi dan itu tidak perlu kita ikuti. Kemudian assessment, kita nilai penting tidak untuk hidup kita, perlu tidak kita tindak lanjut dan seterusnya. Kalau tidak perlu ya sudah kita biarkan, baru kita respon. Responnya seperti apa? Ya sesuai dengan filter-filter yang sudah kita lakukan tadi. Misalkan ini tidak penting untuk kita, ya sudah, berarti kita biarkan saja responnya begitu. Nah, latihan-latihan STAR ini memang salah satu yang biasanya kalau di dalam ilmu psikologi itu ada namanya kognitif terapi. Ya, kognitif terapi atau CBT, kognitif behavior terapi ya. Itu digunakan untuk menyelesaikan distorsi kognitif. Arti distorsi kognitif ini kesalahan dalam memproses informasi. Ya, seperti tadi asumsi tadi. Itu bisa menyelesaikan depresinya hanya dengan berlatih teknik STAR ini. Ini sederhana tapi powerful. Kalau dilatih setiap hari itu powerful sekali itu untuk menangani masalah-masalah apalagi yang overthinking seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini setelah kita ngomongin tentang apa namanya pikiran, selanjutnya kita ngomongin tentang kesadaran. Nanti kita akan bedakan apakah pikiran itu seperti apa dan kesadaran itu seperti apa. Dan kemudian irisannya seperti apa. Ini juga harus kita pahami agar supaya nanti ketika kita melakukan reset mind itu, nanti memang benar-benar powerful. Ya. Terus kemudian yang perlu kita juga ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang reset mind itu kalau tidak kita mulai dari pikiran dan kesadaran, kayaknya juga percuma. Ya, kayaknya juga percuma. Karena kita tidak bisa mengganti buah dengan buah baru kalau kita tidak memperbaiki akarnya. Ya, mungkin analoginya seperti itu. Kita tidak bisa memperbaiki buah ya, dengan buah yang lain kalau kita tanpa memperbaiki akarnya dulu. Kalau nanti tidak memperbaiki akar, berarti nanti akan keluarnya juga akan seperti itu. Nah, sama dengan meriset pikiran itu, kalau kita tidak mulai mengenal ataupun mengetahui tentang pikiran dan kesadaran, maka riset mindnya itu juga nanti tidak akan powerful. Ya. Karena banyak sekali teknik-teknik untuk riset mind itu, tetapi semuanya itu bermuara pada pengenalan pikiran dan kesadaran. Contoh mindfulness misalkan.
Kemudian latihan kesadaran mindfulness, latihan kesadaran. Kemudian ada visualisasi, ya. Kemudian ada relaksasi, ada teknik grounding dan seterusnya itu hanya teknik, hanyalah cara. Tetapi untuk meriset itu yang benar-benar sampai ke akarnya, yaitu sampai ke pikiran dan kesadaran. Maka di sini kita juga akan berbicara tentang kesadaran. Dan apakah kesadaran itu? Nah ini menurut Ken Wilber ini ya, ini teori. Sekali lagi nanti kalau teori ini jangan bisa cari dimanapun ya. Tapi yang penting nanti aplikasinya saja di kehidupan sehari-hari. Oke ya, kesadaran ini kalau kita baca teorinya adalah kondisi atau kemampuan untuk mengalami dan menyadari diri sendiri serta lingkungan. Kesadaran melibatkan perhatian dan persepsi aktif terhadap apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri. Oke, kita lanjut. Next, Mas Agus. Nah, ini kita akan bedakan antara pikiran dan kesadaran. Oke ya. Jadi pikiran itu adalah keseluruhan kapasitas mental yang memungkinkan seseorang untuk memahami dunia, membuat keputusan dan bertindak. Ya. Sementara kesadaran itu adalah kondisi atau kemampuan untuk mengalami dan menyadari diri sendiri serta lingkungannya. Kesadaran melibatkan perhatian dan persepsi aktif terhadap apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri. Nah, ini akan saya analogikan ya. Biar lebih mudah dipahami, kita akan analogikan bedanya pikiran dan kesadaran. Next, Mas Agus. Nah, jadi analoginya begini, Mas-mas dan Mbak-mbak ya. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah hotel, ya, sebuah hotel dan ada kamar-kamarnya. Taruhlah, let's say, hotel yang memiliki 200 kamar. Jadi kalau beda pikiran dan kesadaran, kalau kita analogikan hotel tadi, pikiran itu adalah hotel yang berkamar 200 itu. Jadi 200 kamar yang ada di dalam hotel itu, itulah pikiran. Sementara kesadaran itu adalah diri kita yang memasuki setiap kamar itu. Itu namanya kesadaran. Contoh-contoh. Ketika kita sedih, ya, ketika kita sedih ya, berarti pada saat kita sedih itu sebenarnya kesadaran kita baru berada di kamar sedih. Jadi kita harus membedakan saya sedih dan kesadaran saya ada di kamar sedih itu berbeda. Artinya kalau kesadaran saya itu berada di kamar sedih, itu sayanya tidak sedih. Kesadaran saya saja yang kemudian berada di kamar yang sedih. Gitu. Ketika saya marah, ya, ketika saya marah, contoh yang lain ya, ketika saya marah, itu berarti kesadaran saya itu berada di kamar marah. Bukan berarti sayanya yang marah ya, tetapi kesadaran saya itu baru berada di kamar marah. Ya, oke, next. Nah, jadi kesadaran-kesadaran itu memang harus kita pahami ya, Bapak dan Mas-mas dan Mbak-mbak ya. Kemudian tadi kalau kita menganalogikan itu dari hotel yang berkamar-kamar, sementara apa namanya pikiran itu adalah yang 200 kamar tadi. Nah, di dalam kamarnya itu nanti juga ada yang namanya pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Jadi pikiran yang sadar itu yang seperti kita lakukan di setiap harinya untuk aktivitas dan seterusnya. Kemudian ada subconscious mind, itu adalah pikiran bawah sadar. Itu yang menyimpan tentang kenangan-kenangan, menyimpan tentang memori-memori yang emosional misalkan, ya. Kemudian menyimpan tentang keyakinan, itu berada di subconscious mind. Dan yang terakhir, yang pikiran tidak sadar itu adalah pikiran-pikiran yang menyimpan tentang konflik-konflik yang belum selesai. Nah, ketika kita bisa menyadari perbedaan tentang pikiran dan kesadaran ini, maka nanti aplikasinya inilah nanti yang sebagai bahan dasar untuk menyusun ataupun membangun karakter yang lebih baik.
selama kita memahami pikiran kita, selama kita memahami konsep masalah tadi, selama kita memahami kesadaran itu, sampai kemudian menghasilkan tadi apa yang namanya star tadi, dengan melakukan itu setiap hari, itu nanti dengan sendirinya karakter-karakter yang baik itu sudah tercipta. Karakter-karakter yang baik itu nanti sudah terbentuk dengan sendirinya. Modalnya sudah ada gitu loh. Sehingga nanti mempoles dengan teknik-teknik tertentu lebih mudah dia. Nah, apalagi nanti ditunjang dengan konsep kebahagiaan dan kesenangan ini yang eh, sebagian sudah kita terangkan di depan tadi, ya. Kebahagiaan nanti adalah eh, kita tidak boleh meletakkannya di sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak dalam kontrol kita, supaya nanti kita bisa menciptakan kebahagiaan yang berasal dari dalam. Yang mulai dari pikiran kita, perasaan kita maupun sikap kita. Ya. Terus kalau kita melakukan apa namanya hal-hal yang kita senangi, kemudian kita senang misalkan melakukan hobi, kemudian melakukan apa-apa yang kita senang itu, apakah juga termasuk bagian dari kebahagiaan? Kalau itu namanya kesenangan, pleasure. Bedanya apa? Bedanya kalau kebahagiaan itu sifatnya lebih internal, dia terciptanya lebih internal, tapi kalau pleasure atau kesenangan itu datangnya dari eksternal, dari luar diri kita. Tapi kalau kebahagiaan itu dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sifatnya kalau kesenangan itu hanya temporary atau sementara saja, sementara kebahagiaan itu akan lebih lama tersimpan di dalam diri kita. Nanti kita selanjutnya nanti akan bicara tentang apa namanya tentang kebahagiaan lebih lanjut. Next. Nah ini yang perlu kita juga sadari dan juga kita ketahui. Kenapa semakin dikejar kebahagiaan itu ya semakin menjauh. Ya. Jadi kalau kita mencita-citakan kebahagiaan itu biasanya malah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa kita semakin mengejar cita-cita menjadi bahagia, tapi kenyataannya kok tidak bahagia. Nah ini yang harus kita ketahui ilmunya ya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan cita-cita hidup yang harus dikejar ya. Tetapi kebahagiaan itu sebenarnya adalah dampak dari perbuatan bermakna. Artinya di sini kebahagiaan itu mempersyaratkan ada perbuatan bermakna dulu baru engkau bahagia. Contoh, ketika kita membantu seseorang, ya, membantu kesulitan seseorang, kemudian dengan bantuan kita itu dia menjadi lebih berdaya. Nah, pada saat itulah kebahagiaan itu tidak usah kita kejar, tapi justru akan mendekati kita kebahagiaan itu. Kita akan merasa sangat bahagia sekali ketika kita berhasil menolong seseorang. Dan kebahagiaan itu biasanya langsung tercipta dari dalam. Perasaan kita langsung terselimuti kebahagiaan, pikiran kita langsung juga lebih rileks karena perasaan kita bahagia, dan tubuh kita juga akan semakin ringan. Nah, jadi kenapa kebahagiaan itu kok tidak bisa dikejar? Karena dia merupakan dampak, bukan tujuan atau target yang harus kita kejar. Tapi dampak. Dampak itu berarti mempersyaratkan ada perbuatan bermakna baru dia akan mendekat kepada kita. Next. Nah, kemudian kita menuju ke karakter. Jadi kalau kita sudah mengenal kesadaran, mengenal pikiran, ya, mengenal konsep kebahagiaan, yang itu merupakan fondasi dasar dari riset mind tadi, ya, maka setelah kita tahu dasarnya itu kita sudah kuasai, tadi pikiran, kesadaran, dan konsep-konsep kebahagiaan tadi, maka kita baru bisa melakukan riset mind. Riset mind-nya dengan cara apa? Yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak cara. Ada cara meditasi, ada cara mindfulness, ada cara yang sesuai dengan kita aja. Yang sesuai dengan keyakinan kita aja. Ya. Intinya adalah meriset pikiran itu adalah mengembalikan fokus pikiran, mengembalikan kesegaran pikiran itu kepada kondisi semula. Nah, dengan merutinkan riset mind itu, maka ini sebagai modal dasar pembentukan karakter. Gitu. Nah, maka karakter itu adalah merupakan kombinasi dari kualitas, nilai, dan prinsip yang menentukan siapa kita dan bagaimana kita bertindak dalam situasi tertentu. Nah,
Ini kan hampir sama dengan definisi pikiran tadi yang merupakan keseluruhan dari proses mental. Jadi kalau pikiran tadi keseluruhan dari proses mental, baik itu ada proses mengingat, ada proses mengolah informasi, ada perasaan di situ, ada sikap di situ, semuanya ada di pikiran tadi sebagai seluruh keseluruhan proses mental, maka ketika pikiran itu sudah keriset ulang, sudah diubah posisinya seperti semula, kesegarannya misalkan, itu nanti akan dengan sendirinya akan menjadi modal dasar untuk membentukkan karakter gitu maksudnya. Oke, next. Nah, kalau kita mau memahami karakter, ini saya akan menganalogikan karakter itu seperti pembuatan lensa kacamata. Next. Jadi kalau kita punya kacamata itu kan kita mempunyai lensa ya. Ya, lensa itu kan kalau ini kalau kita membandingkan karakter dengan mindset misalkan, itu kalau mindset itu lensanya itu apakah plus atau minus, tapi kalau karakter itu adalah bahannya. Semakin lensanya berbahan berkualitas, maka dia akan menghasilkan gambar yang lebih cerah, yang lebih jelas. Dan semakin buram, maka itu akan bisa mengganggu pandangan. Sama dengan karakter. Karakter itu ketika menguat, ketika karakter itu bagus, positif, maka dia akan lebih jelas dalam memandang dunia, mempersepsikan dunia itu lebih jelas. Maka sebaliknya ketika karakternya itu lebih negatif, lebih kurang kurang kuat atau lemah karakternya, maka malah bisa mengaburkan persepsi seseorang itu kepada dunia. Nah, kira-kira analoginya sesederhana itu dulu aja deh. Nanti mungkin bisa kita kita lengkapi dalam diskusi. Next. Oke. Sama ini next. Nah, mempengaruhi pandangan tadi juga sudah saya sampaikan. Next. Nah, ini saya kumpulkan jadi satu analogi karakter tadi. Jadi lensa yang berkualitas dan lensa buram, kemudian proses pembentukan lensa dan mempengaruhi pandangan terhadap dunia ini sama sebenarnya. Next. Nah, ini yang juga penting ini. Kemudian pertanyaannya adalah karakter itu dibangun melalui apa? Nah, ini kan tadi sudah saya spill di awal ya. Jadi eh, karakter itu harus dibangun dengan melalui self awareness yang pertama atau kesadaran diri. Maka tadi yang pertama itu kita harus mengenal dulu tentang kesadaran. Tidak bisa kita luputkan kalau kita bicara karakter itu pembahasan tentang kesadaran, pembahasan tentang pikiran. Ya. Apalagi dalam membangun karakter ini kita pekerjaan pertama yang kita lakukan sebelum membangun karakter ini adalah riset main dulu. Maka kebutuhan yang pokok itu adalah tentang kesadaran diri harus beres dulu. Siapa diri itu harus dikenali dulu. Apa pikiran itu harus tahu dulu. Konsep masalah-masalah yang menyebabkan pikiran harus diriset itu juga harus dipahami dulu. Ya, kemudian konsep bahagia kenapa harus diriset pikiran itu sehingga menghasilkan kebahagiaan, kita juga harus mengetahui kebahagiaan itu seperti apa dulu. Nah, baru nanti dari hasil proses tadi bisa kita kemudian kembangkan untuk membangun karakter gitu urut-urutannya. Nah, satu dengan kesadaran diri ya, mengenali diri, kemudian mengenali kekuatan dan kelemahan. Yang kedua adalah dengan emotional resilience atau bisa dikatakan sebagai ketahanan emosional ya. Jadi kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan tantangan. Jadi resiliensi itu penting, apalagi terkait dengan emosional. Jadi ketahanan emosional itu kalau memang tidak dibangun dengan pemahaman yang benar, maka dia akan menjadi emosional yang rapuh. Stabilisasi emosinya itu naik turun, tidak stabil. Dan itu cukup eh, apa ya? Cukup untuk membuat masalah dari hal-hal yang kecil. Karena apa? Karena memang stabilisasi emosi itu sangat penting mempengaruhi pikiran ya. Ketika stabilisasinya buruk, pikiran itu akan ikut buruk sesuai. Jadi pikiran itu akan menyesuaikan dengan emosi. Maka kenapa
dalam dalam psikologi itu ada namanya eh, terapi kognitif, ya, kognitif behavior terapi yang saya sampaikan di awal tadi, itu juga nanti akan mengarah ke perbaikan emosi. Karena begitu pikirannya itu salah, pikirannya itu ada gangguan, ada disorder, biasanya itu dihasilkan dari emosi-emosi yang kurang resilient tadi, atau emosi-emosi yang mengalami non stabilisasi, tidak stabil begitu. Kemudian yang ketiga dengan perseverance, yaitu kalau bahasa sehari-harinya itu keajegan, ya, konsistensi, istiqomah kalau bahasa agamanya ya. Jadi kemampuan untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan. Perseverance ini memang kalau kita mau membangun karakter itu harus ajak, ya, untuk mendisiplinkan terhadap sesuatu nilai-nilai yang positif harus ajak. Kalau tidak ajak, ya tidak akan bisa sampai pada titik karakter yang kuat gitu, ya. Kemudian juga perlu juga dengan integriti atau berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip moral. Nah, karakter itu memang ada kaitannya dengan prinsip moral. Prinsip moral itu berarti ada kaitannya dengan benar dan salah. Kalau estetika itu kan indah dan tidak indah ya, tapi kalau moral itu tentang nilai-nilai benar atau nilai-nilai salah. Jadi karakter itu pasti akan terhubung atau beririsan dengan nilai-nilai kebenaran atau kesalahan atau nilai-nilai moral. Ya. Maka penguatan integritas itu adalah bagian dari penguatan karakter itu. Next. Nah, ini apa kebiasaan penting apakah yang harus dibangun yang bisa menguatkan karakter? Satu, tentang keteguhan dalam prinsip ya. Pahami dan jalankan nilai-nilai yang benar meski dalam situasi sulit. Ini kan sebenarnya sama dengan perseveran tadi ya, keajegan tadi ya. Meskipun dalam kondisi yang begitu sulit, maka nilai-nilai itu harus kita pegang, kita pahami dan kita jalankan gitu. Kemudian yang kedua, kebiasaan penting untuk membangun karakter yang kedua adalah mengelola emosi, ya. Jadi mengelola emosi itu nanti arahannya sampai pada mengembangkan kegiatan EQ. Untuk apa? Untuk mengelola stres, amarah, dan frustasi. Jadi, mas-mas dan mbak-mbak semua, mengelola emosi itu salah satu strateginya dengan coping strategi. Jadi coping strategi itu adalah cara kita mengelola stres kita. Supaya apa? Supaya emosinya bisa stabil. Kemudian supaya apa lagi kalau emosinya stabil? Supaya pikirannya nanti bisa pada pikiran yang positif. Ya, jadi kaitannya berkelindahnya seperti itu ya. Emosi, coping strategi maupun eh, pikiran itu saling beririsan. Maka kebiasaan-kebiasaan untuk mengelola emosi ini juga merupakan salah satu kebiasaan yang harus dilakukan ketika kita ingin membangun karakter. Siapapun itu, termasuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah mendisiplinkan diri. Ya. Kembangkan kebiasaan yang baik melalui latihan disiplin. Ya. Tentu disiplin itu menjadi harga yang memang harus dibayar ketika kita ingin membangun karakter. Tidak bisa tidak dengan disiplin gitu loh maksudnya. Jadi karakter itu akan terbangun dengan pembiasaan-pembiasaan atau disiplin-disiplin yang dilakukan setiap hari, meskipun untuk hal-hal yang kecil. Kedisiplinan itu menjadi hal yang pokok dalam membangun karakter. Yang keempat adalah empati dan kepedulian. Memahami dan merespon kebutuhan orang lain dengan empati memperkuat hubungan sosial. Nah, jadi karakter ya, karakter yang akan kita bangun itu harus kita adakan, harus kita kuatkan dulu modal dasarnya tadi, fundamentalnya tadi, dengan pengetahuan dan mengenal tentang pikiran, kesadaran, dan konsep kebahagiaan tadi, dan konsep masalah. Kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari untuk memegang prinsip teguh, kemudian ada pengelolaan emosi yang rutin, disiplin diri untuk hal-hal yang kecil, dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial dalam bentuk empati dan kepedulian. Kalau itu berulang-ulang terus, dilatih setiap hari, maka karakternya itu akan semakin menguat dan kokoh. Nah, jadi di antara upaya pembangunan karakter itu dengan cara-cara seperti itu. Riset dulu pikiran kita, beresin dulu pikiran kita, kemudian sadari kesadaran, mapping diri kita, kemudian baru kita melakukan kebiasaan-kebiasaan penting ini. Next.
Nah, ini saya ambilkan eh, dari quote dari William Shakespeare ya. Jadi mencintaiku atau membenciku sama-sama menguntungkanku. Jika kau mencintaiku, aku akan selalu ada di hatimu. Dan jika kau membenciku, aku akan selalu ada di pikiranmu. Ya. Jadi biar bagaimanapun pikiran itu merupakan modal pokok untuk pembentukan karakter. Seberapa kita bisa meriset pikiran itu, maka itu akan linear terhadap hasil dari pembentukan karakter. Sama juga dengan kesadaran. Semakin kita sadar dengan kesadaran yang kita punyai, maka pada waktu yang sama itu akan linear terhadap eh, pembentukan karakter. Kemudian semakin kita tahu konsep kebahagiaan, maka kita akan lebih mudah dalam membuat atau menyusun atau membangun karakter-karakter yang lebih positif. Nah, mungkin sesederhana itu yang apa namanya yang akan kita eh, bahas di malam ini dan kemudian nanti akan kita diskusikan. Next, terima kasih. Ya demikian Pak. Mas Agus, mungkin kita bisa lebih dalam dengan diskusi. Ya, ya, baik. Terima kasih, Mas Aziz. Pengetahuannya ini pengetahuannya saling berpasangan ya kalau bisa pikiran, kesadaran, happiness, pleasure ya, eh, dan juga kebahagiaan tadi itu ada karakter ya, jadi luar biasa. Jadi terakhir yang eh, saya tangkap di William Shakespeare tadi tetap berpikiran positif ya Pak, itu tadi ya intinya ya. Betul, betul. Walaupun kalau mencintai ada di hatimu, kalau Ya. membencimu ada di pikiranmu. Ini luar Iya, biasa tuh. pokoknya seluruh seluruh kondisi kalau kita punya kesadaran yang baik itu Ya, akan selalu menguntungkan. Makanya kita ah, memang harus mengenal kesadaran itu. ya, 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 kesadaran diri itu ya. Itu. Nah, ini menarik nih. Ini teman-teman ini ada eh, mau bertanya silahkan kita diskusi ya, bukan bertanya, tapi kita akan Sharing berbagi. aja, Kita Pak. sharing karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Eh, Saya eh, bisa ya, bertanya, Dokter silahkan Agus, nggih. Mbak Ivi. Saya off cam nggih. Monggo, Saya monggo, off cam silahkan. lah nggih. Monggo, monggo, monggo. Malu. Ye, nggak apa-apa. Nggih. Terima kasih Dokter Agus. Eh Pak Aziz yang saya hormati, luar biasa untuk sharing kita hari ini, malam ini. Itu memang kalau manusia itu selalu terus yang namanya belajar itu utrubula ilma minal mahdi ilal lahdi. Hmm. Termasuk juga tentang pembentukan karakter itu tidak hanya sekilas atau sepintas jadi. Kita orang udah tua tuh karakter tetap harus belajar terus-menerus. Nah, tadi berbicara tentang karakter sudah banyak sekali dan paling sering saya dengar juga ya, sering saya menyimak di sebuah kegiatan diskusi, termasuk di sekolah juga. Ya, sebenarnya sudah tahu, tapi kadang-kadang ya apa ya penerapannya itu tidak semudah kita berbicara. Betul. Apalagi pikiran kita, kadang emosi kita juga dipengaruhi oleh kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Awalnya dengan anak-anak juga luar biasa anak-anak sekarang itu sekali dipanggil aja kadang anak itu tidak tidak sekali respon. Ya, dah kita juga terus biasa bisa eh, menghadiri kita sendiri gitu berubah karakter kita juga gitu yang tadinya sudah bisa senyum sudah bisa apa gitu ya tapi karena respon anak yang tidak sesuai dengan harapan kita kita juga akan terganggu juga pikiran dan emosi kita yang saya tanyakan tadi ya tanyakan kali ini Pak Aziz mereset ya kayaknya pikiran kita perlu direset seperti HP laptop perlu direset. Resetnya bagaimana ya, mereset pikiran kita. Oke. Artinya, mungkin kalau saya orang Muslim ya, semua aja mereset pikiran dengan zikir, membaca Al-Quran, kemudian dengan memperbanyak membaca istighfar mungkin karena Ya. salah satu untuk membersihkan hati untuk menjadi lebih celing katanya berbanyak istighfar lah konsep mereset yang dimaksud oleh Pak Aziz itu apa. Nggih, saya ingin sekali tahu dan mudah-mudahan saya bisa bisa merubah karakter untuk terus lebih baik karena pada Oke. dasarnya manusia itu baik. Terima kasih Pak Aziz, terima Ya. kasih Pak Agus, terima kasih semuanya. Nggih. Jadi Ya, begini, monggo. ya. Ini satu-satu atau gimana Pak Agus? Langsung saja, ya. Langsung aja ya. Ya, enggak. Oke. Jadi begini Bu ya.
Makanya sebelum kita bicara riset tadi, riset pikiran tadi, kan kita harus kenalkan dulu tentang pikiran itu. Ya kan Ibu ya? Tadi kan kita sudah jelaskan kalau dengan teorinya, kalau baca teorinya itu banyak sekali teori tentang pikiran itu. Tapi yang paling penting itu adalah aplikasinya sehari-hari. Bagaimana caranya, how-nya, gitu kan? Nah, tadi juga sudah saya sudah sampaikan di awal tadi. Banyak cara untuk riset, Bu. Contoh ya, Bu ya. Kalau dalam dunia psikologi itu, untuk meriset pikiran, itu salah satunya dengan metode mindfulness. Mindfulness itu adalah latihan kesadaran penuh. Jadi diri kita itu diajak untuk ada di hari ini, bisa menikmati kehidupan di hari ini, saat ini, dan sekarang. Kenapa kita harus seperti itu? Karena sebenarnya menurut eh, ilmu neuroscience itu, sebenarnya hadiah Tuhan itu, Bu. Hadiah Tuhan itu sebenarnya itu hari ini, Bu. Present moment. Ya. Karena apa? Karena yang kemarin sudah berlalu, yang akan datang belum terjadi. Tetapi kesalahan pikiran kita, ya, yang saya sampaikan tadi, kesalahan pikiran sering terjebak pada regret anxiety tadi yang pertama tadi dan anticipatory anxiety. Jadi kecemasan karena penyesalan pada masa lalu, karena ada traumatic event yang belum selesai, karena ada unfinished business, perkara-perkara yang belum terberes, ya kita masih memikirkan hal yang dulu kemudian menyebabkan cemas, dan juga kita terjebak pada kecemasan yang akan datang. Belum terjadi sudah kita cemaskan hari ini, Bu. Nah, makanya kita itu sering kehilangan present moment. Kita itu sering kehilangan menikmati hari ini yang itu bahkan dikatakan itu hadiah Tuhan itu kehidupan hari ini di sini dan sekarang gitu loh. Tapi kita malah melupakan itu yang sebagai hadiah Tuhan gitu loh. Nah, kemudian maka kita kalau untuk meriset pikiran tadi salah satunya dengan latihan mindfulness tadi, latihan kesadaran. Menyadari hari ini, hidup hari ini sekarang dengan penuh mindful, dengan penuh kesadaran, ya Bu ya, tanpa kemudian menghakimi pikiran-pikiran kita yang lalu lalang gitu loh. Nah, itu teknisnya sebenarnya ada pelatihannya sendiri itu Bu, mindfulness itu Bu. Jadi kalau teknisnya itu latihannya ya Bu, ini latihan ya, tapi tujuannya tadi untuk sadar penuh ya untuk hari ini, menikmati present moment ini. Kemudian tidak terjebak. Kalau nanti kita terbiasa dengan menikmati present moment, maka pikiran kita itu sudah tidak akan mengembara kemana-mana. Sudah tidak terjebak pada regret anxiety yang kemarin, yang dulu, maupun anticipatory anxiety yang ke depan gitu. Pikiran kita tetap masih bisa di sini menikmati hari ini sebagai hadiah Tuhan itu. Nah itu cara meriset salah satu cara ya Bu ya. Ada beberapa banyak cara riset pikiran itu ya. Ya termasuk kalau di Islam tadi ya zikrullah tadi yang jenengan sampaikan, kemudian ada tafakur ya, kemudian ada tadabur itu sebenarnya salah satu untuk riset pikiran, untuk mengembalikan fokus pikiran lagi. Cuman semua kegiatan itu harus bisa menikmati hari ini gitu loh maksudnya. Jangan kemudian pikiran kita mengembara ke depan yang menyebabkan cemas ataupun malah ke belakang yang isinya hanya penyesalan-penyesalan itu akan kegagalan dan seterusnya tadi. Hidup di sini harus kita bisa nikmati hari ini sebagai hadiah dari Tuhan dan kemudian sadar penuh dengan hari ini, merasakan hari ini begitu. Nah, makanya salah satu yang dianjurkan dalam dunia psikologi untuk riset pikiran yang paling powerful itu adalah mindfulness itu. Nanti juga ada nanti yang namanya grounding juga ada, itu sangat teknis sekali Bu. Jadi mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini karena teknis sekali itu. Kemudian ada visualisasi juga. Ya. Intinya adalah riset pikiran itu. Karena pikiran itu kan juga seperti sistem-sistem yang lain. Mengalami kecapean juga, mengalami kehilangan fokus. Kalau bahasanya ya drop lah. Maka kita harus riset ulang. Kita harus bangun lagi. Kita harus kembalikan lagi ke posisi yang lebih seger, refresh gitu loh. Nah salah satunya metodenya adalah mindfulness tadi. Menikmati hari ini aja. Karena sering hari ini terlupakan loh Bu. Ini anugerah dari Tuhan tapi sering kita melupakan.
Karena asik memikirkan yang depan atau asik malah meratapi kesedihan-kesedihan atau penyesalan masa lalu. Sehingga kita tidak bisa menikmati hari. Kita tidak bisa menikmati hari ini dan di sini begitu. Masya Allah. Nah, begitu Bu, riset pikiran itu Ya, kalau menurut dunia psikologi seperti itu, Bu. Terima kasih luar biasa. ya, Terima kasih. Ya, ya. sama-sama Baik, begitu. baik, Bu. Ya. Baik, ini ada Bang SK ya, mau raise hand beliau. Nah, silakan Bang SK, untuk dibuka, unmute, Bang SK. Nah, masih belum ini connect ya. Baik, Connect. ini ada dari Mbak Utami Irga ya. Izin bertanya, apa perbedaan karakter dan kepribadian? Mohon diberikan analoginya. Monggo, Mas Aziz. Oke ya. Jadi kepribadian itu sebenarnya dalam dunia psikologi itu mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek sosial. Ya. Jadi aspek kognitif pikiran, aspek apa namanya afektif itu perasaan, dan aspek sosial itu kalau dijadikan satu, ya itu potretnya itu namanya kepribadian. Jadi nanti kepribadian itu juga nanti ada disordernya, Pak Agus. Ya, jadi ada semacam contoh-contoh daripada disorder kepribadian, misalkan seperti narsistik, ya. Tapi ini sangat klinis banget ini Pak Agus. Gak apa ya Pak Agus ya sebentar ya. Ya, monggo, monggo. Ya. Sangat klinis sekali ini. Oh. Jadi ada namanya narsistik disorder itu kegangguan kepribadian. Kemudian ada avoidant dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak mau lebih detail ya karena ini sangat klinis sekali. Terus kalau karakter kan tadi pembentukan apa namanya pembentukan yang tersusun basicnya tadi kesadaran, kemudian pikiran juga, kemudian sampai harus dilatih setiap hari sehingga menghasilkan sebuah karakter yang kuat. Yang dilatih apa? Tadi ada perseverannya, keajegannya, kemudian ada juga latihan disiplin, kemudian latihan apalagi tadi tentang stabilisasi emosi. Jadi karakter ini lebih kompleks karena dia disusun tidak hanya satu hari dua hari, tapi terus menerus ya. Jadi mungkin karakter itu bisa dikatakan sebenarnya bagian dari kepribadian. Begitu karakternya bagus, maka kepribadian juga akan mengikuti bagus. Karena karakter itu juga nanti ada di situ juga ada aspek kognitifnya tadi, pikiran tadi, juga ada afektifnya dalam kesadaran tadi, dan juga ada aspek sosialnya dari empati dan cinta tadi. Jadi ini sebenarnya kalau kepribadian dan karakter ini ya saling beririsan, Mbak. Siapa tadi yang tanya tadi? Mbak siapa? Mbak siapa Pak Agus tadi? Utami Jadi, Irga. Mbak Utami Pak tadi. SK. Ya, jadi saling beririsan. Jadi kalau sederhananya karakter itu memang bagian dari pembentukan kepribadian gitu. Begitu kita membentuk karakter, otomatis kita sekaligus juga membentuk kepribadian. Karena di situ juga ada kognitif, afektif maupun sosial. Begitu Mbak, siapa tadi? Aku lupa lagi. Utami Irga. Mbak Utami Irga. Ya, Mbak Utami. Ya. Assalamualaikum. Baik, monggo Bang SK, silakan. Dari mana Ya, ini? baik izin Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Asis. Ya, salam. Izin, saya baru turun dari mobil nih. Ya, Masya Allah. Menyimak terus di dalam perjalanan. Iya, nyimak. Makanya ini menarik karena temanya relate banget ya sama ini kajian yang saya sedang agak fokus ya. Pak Andis tadi pas kebetulan juga memang kayaknya satu vibes ya sama yang tadi Ibu tadi yang nanya Bapak yang menanya sebelum saya ya. Sebenarnya kita ingin coba memisahkan atau ingin lebih apa namanya ya membedakan antara karakter sama kepribadian itu seperti apa gitu Pak Asis dari aspek klinis psikologi klinis ya Pak Asis ya. Artinya karena banyak yang agak bias gitu ya. Artinya ketika seseorang bicara personality tapi ternyata tadi kan ternyata agak beda ya dengan karakter. Nah sebenarnya
proses pembentukan kepribadian itu dari karakter dulu atau ke kepribadian ujungnya, atau dari kepribadian dulu. Nah ini mohon tolong dijelaskan lebih lebih clear gitu Pak Ajis, dari pendekatan psikologi klinis. Nah kemudian yang kedua, yang menarik, saya ingin agak penasaran nih Pak Aziz, bagaimana sebuah karakter itu terbentuk dan bagaimana personality juga terbentuk. Jadi apakah ujung dari personality itu ada beberapa personality membentuk karakter atau beberapa karakter membentuk personality gitu. Nah ini agak mohon diperkuat ya. Dan awalnya dari mana? Saya pernah membaca bukunya Pak siapa dulu itu, Pak, aduh lupa ya, dokter ahli hipnoterapi itu, bagaimana pembentukan awalnya itu dari value, kemudian jadi dari habits membentuk apa tuh karakter dan seterusnya. Nah, mohon dijelaskan kembali Pak. Mungkin karena saya lihat Dokter Aziz ini sangat kompeten di bidangnya gitu. Makasih Pak. Jazakallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Bang Iska ya. Kalau kita melihat dari dunia psikologis ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi kepribadian itu kalau kita, wah ini nanti agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Waktunya cukup nggak Pak Agus? Monggo saja, kita fleksibel. Ya, oke ya. Iya. Jadi ini kan nanti kalau kita mengacu kan ada beberapa pendapat ya ini ya. Jadi ada pendapat misalkan dari kajian psikoanalisis misalkan dari Sigmund Freud itu mengatakan nanti perkembangan kepribadian itu selalu tumbuh ya, selalu tumbuh setiap setiap pergeseran umur itu selalu tumbuh ya. Jadi psikoperkembangan itu nanti akan tumbuh melalui satu nanti ada dari asuh ya, pola asuh dari orang tua dari mulai kecil ya ini ya. Ya. Jadi nanti parenting itu sangat mempengaruhi tadi kalau Bang Eska sudah memulai dengan value tadi loh, nilai-nilai tadi loh. Itu juga nanti sangat mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian. Kepribadian dulu deh, kita belum bicara masalah karakter ya. Jadi kepribadian itu nanti akan terbentuk itu unsurnya banyak sekali. Satu, dari parenting masa kecil, pengalaman masa kecil. Kemudian nanti ada norma-norma yang diyakini di sekitar itu. Maka kalau kita mengacu kepada konsep psikoanalisis dari Sigmund Freud itu kan ada super ego, dan ada id gitu. Dan super ego ini adalah merupakan norma-norma yang diyakini masyarakat dan itu juga pembentuk daripada kepribadian seseorang. Ya. Dan kemudian nanti dalam perjalanan semakin besar, nanti pengalaman hidupnya itu juga mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian. Maka kepribadian itu, tadi sudah saya sampaikan, itu adalah terbentuk dalam 3 aspek, yaitu ada kognitif, ada afektif maupun sosial. Oke ya, jadi kepribadian itu sebenarnya 3 hal itu kalau kita mau mau lebih sederhanakan saja ya. Sementara karakter itu kan sudah saya jawab tadi di pertanyaan Mbak Utami. Itu karakter mau dan kepribadian itu saling beririsan, memang saling beririsan betul. Ya, jadi kepribadian itu sudah terbentuk dulu, ya. Baru nanti bisa setelah dari kepribadian terbentuk, kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, sosialnya bagaimana. Nah, dalam perkembangan kognitif dan afektif itu kan nanti dalam perjalanannya kan juga ada hambatan-hambatan juga. Maka dalam kepribadian kan juga ada namanya disorder tadi yang saya sampaikan tadi. Ada gangguan-gangguan atau ada disorder kepribadian, contohnya seperti tiba-tiba terjadi mengalami narsistik, avoidant, kemudian banyak lagi contoh-contoh dari disorder itu. Nah, kemudian untuk karakter itu nanti akan terbentuk dari kepribadian seperti apa dulu, kemudian ditambah dengan latihan-latihan tadi. Ada perseverannya, ada disiplinnya, ada stabilisasi emosinya, ada macam-macam tadi yang sudah kita sampaikan di awal pertemuan tadi. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dulu, ya kepribadian dulu. Nanti kemudian ditambah dengan latihan-latihan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, beberapa hal tadi, baru nanti akan bisa membentuk sebuah karakter yang kita inginkan. Nah, jadi memang 2 hal ini saling berkelindan, saling mempengaruhi sebenarnya. Cuman kalau ditanya mana dulu,
Kalau menurut kajian psikologis yang kepribadian dulu, kemudian nanti ditambah dengan latihan-latihan tadi, pengenalan-pengenalan tadi tentang kesadaran, self awareness, kemudian tadi pikiran dan konsep kebahagiaan tadi, baru kita kemudian tambahkan latihan-latihan tadi, itu baru nanti bisa membentuk apa yang namanya karakter begitu. Mungkin gitu, Pak Agus. Baik, Bang Baik, Iska, cukup ada sedikit boleh ya, penambahan? Monggo, sedikit ya. diskusi aja karena ini menarik sehubungan Ya. dengan meriset mindset ya, mind resetting juga kan. Saya baru teringat itu buku Pak Adi Gunawan ya, Dokter Adi Gunawan, Gunawan, ahli hipnoterapis juga. ya. Jadi kalau saya lihat pendekatannya untuk meriset atau setting kembali main itu kalau dari konsepnya Pak Adi berarti kan dari value, dari akarnya pembentukan karakter itu sendiri. Jadi ketika mau riset, yang di riset bukan karakternya atau bentuknya, caranya, tapi ke akarnya. Akarnya itu value-nya yang dirubah. Nah, itu bagaimana sebenarnya gitu kan? Artinya kita harus flashback ke belakang ya kan, value yang ditanamkan itu seperti Ya. apa gitu. Makasih Pak. Jadi kalau Pak Adi Gunawan itu kan hipnoterapis itu ya Pak ya. Ya. Hipnoterapis itu mazhabnya itu dia memakai mazhab psikoanalisa Sigmund Freud tadi. Ya, kalau Sigmund Freud tadi nilai-nilai tadi itu kan Sigmund Freud itu kan eh, apa namanya momen-momen yang paling penting yang mempengaruhi kepribadian ataupun penanaman nilai itu pada 5 tahun pertama. Maka 5 tahun pertama itu adalah gambling sebenarnya. Jadi pada waktu 5 tahun pertama itu orang tua itu mampu memberikan penguatan nilai meskipun belum begitu masih abstrak ya diterima oleh anak ya pada 5 atau 6 tahun itu ternyata dari sisi psikoanalisis itu sangat penting sekali untuk penguatan nilai untuk masa depannya. Jadi maka di awal tadi saya sampaikan kepada mungkin Bang SK belum datang ya. Kita itu bicara di sini itu adalah bicara mau mengganti buah, tapi eh, kalau tanpa memperbaiki akarnya juga percuma begitu. Nah, maksud saya itu adalah jadi kalau nanti mengajak ke apa pertanyaan dari Bang Iska tadi tentang video tadi dan kemudian mengadop dari Pak Adi Gunawan itu tentu pasti itu karena hipnoterapi itu pendekatannya pakai psikoanalisis pasti pada critical momennya itu di 5 tahun atau 6 tahun pertama pembentukan value itu. Jadi seperti itu Mas Gunawan. Betul yang disampaikan Pak Adi itu betul. Jadi mulai dari apa namanya value, tapi value-nya itu pada saat kapan gitu kan pertanyaannya lebih lanjut kan. Maka kalau pendekatan psikoanalisis yang paling critical moment penanaman value itu ya di 5 atau 6 tahun pertama gitu. Baik, makasih Pak Aziz. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Iska. Ini ada lagi Mbak Utami Irga. Silahkan mau ada penambahan? Ya. Iya, terima Waktu kasih dari mana? Pak Agus. Monggo. Pak Agus, saat ini mohon informasi barangkali secara singkat saja mengenai orang yang terdeteksi NPD. Karena kita disorder ya. Iya Pak. Jadi kita dalam sebuah komunitas, Ya. hubungannya bukan antar individu ya, tapi antar komunitas. Seseorang ini sudah keluar dari satu komunitas sebelumnya, kemudian membentuk komunitas yang baru, tetapi kita agak sedikit kesulitan bagaimana menghadapi orang ini agar kita bisa bersikap lebih baik lah gitu Pak. Terima kasih Pak. NPD ya, komunitas dan ada yang NPD begitu ya ceritanya. Iya, betul Dan Pak. bagaimana cara menghadapi NPD begitu? Iya Pak. Oke. NPD itu Bu, itu kan itu bagian dari personality disorder ya. Jadi gangguan atau bagian dari gangguan kepribadian. Ya, narsistik itu adalah bagian dari gangguan kepribadian. Itu kalau kita bagaimana penangannya? Itu biasanya kalau kita di klinik di rumah sakit itu ada beberapa pasien kita ada, tapi jarang. Ada tapi jarang. Prosentasenya sedikit ya ada, NPD itu ada. Biasanya kita memprosesnya itu pakai CBT itu, cognitive behavior therapy.
Jadi NPD itu yang bermasalah itu tidak hanya dari kepribadiannya, Bu, tetapi dari kognitifnya itu juga mengalami disorder, ya. Kognitifnya juga mengalami disorder, Bu. Jadi banyak distorsi-distorsi kognitif yang dia yakini sebagai keyakinan dia bahwa dia itu yang paling itu tadi ya, yang paling dan seterusnya. Itu ada tanda-tanda, ada simptom-simptomnya itu. Tapi pada intinya, karena jenengan mintanya cepat tadi jawabannya, intinya ada distorsi kognitif yang harus diselesaikan NPD itu. Nah, distorsi kognitif itulah nanti yang akan kita bantai habis-habisan dalam terapi CBT itu. Dan ini tidak menjadi pekerjaan yang mudah, Bu. Ini akan memerlukan beberapa sesi. Kalau di rumah sakit kita itu sampai 6 sesi, Bu. Jadi 6 sesi itu baru ada progres perbaikan NPD-nya itu. Ini baru progres perbaikan, belum sembuh loh, Bu ya. 6 itu ya. Nah, baru nanti kita kombinasi dengan behaviornya yang kita garap biasanya itu NPD itu pertama kali kognitifnya, distorsinya itu kita selesaikan. Kalau sudah kemudian distorsinya sudah bagus, artinya sudah pemikiran kognitifnya sudah bagus, maka kita ganti dengan disempurnakan dengan behavior terapi. Dengan apa? Nah, biasanya dengan regulasi emosi, Bu. Jadi NPD itu sebenarnya orang emosional, Bu, itu, Bu. Maka emosinya itu yang akan kita regulasikan, akan kita buat aturan sehingga emosi itu nanti bisa tersalurkan dengan baik dan benar, gitu loh, intinya itu. Jadi penanganan di NPD ini tidak sembarang penanganan, ini cukup kompleks kasusnya ini. Dan biasanya kita selesaikan itu dengan cognitive behavior therapy. Dan kalau total itu biasanya sampai ke 10 baru nanti ada sudah bisa dikatakan itu sembuh. Tapi tetap dengan melihat kondisi NPD-nya Bu sejauh mana. Kan itu nanti ada skalanya ya Bu ya. Skala untuk memotret kondisi NPD-nya itu apakah moderat, severity atau mild, ringan, sedang atau berat itu. Biasanya kalau berat moderat ke mild itu 7 sampai ya katakanlah maksimal 10 pertemuan baru bisa selesai. Tapi kalau berat itu harus kita kombinasikan dengan psikofarmaka, dengan obat-obat dari psikiater. Begitu Bu Tami? Ya, ya. Iya, baik Pak Aziz. Terima kasih, tapi masih ada satu pertanyaan, boleh ya? Jadi Ya. seorang ini NPD ini tidak sendiri, tapi suami istri, sehingga kita juga barangkali tidak bisa istilahnya tidak bisa menyarankan mereka untuk ke apa ke ahli gitu ya, seorang ahli. Hanya kira-kira kalau kita menghadapi seorang NPD itu perlukah kita mengkonfrontir mereka mengenai tanda kutip kesalahan-kesalahan mereka atau sikap-sikap mereka yang sangat merugikan komunitas misalnya gitu ya, atau kita biarkan saja karena terkadang kita biarkan juga cukup membahayakan eh, posisi komunitas gitu ya Pak ya. Ini kira-kira bagaimana baiknya gitu. Ya yang paling penting Bu di antara yang pilihan-pilihan tadi ya harus segera diterapikan dulu. Itu yang paling penting. Jadi harus ada penanganan secara cepat itu. Kalau nanti masih ada pertentangan sana sini misalkan, terus kemudian ini perlu konfirmasi atau tidak ya dan seterusnya, tetapi yang lebih inti tidak dilakukan ya sama saja. Nah, tetapi kalau nanti dikonfrontir pun orang-orang NPD ini kan apa ya Bu ya, semacam rebel begitu ya. Dan itu nanti jelas sudah pernah 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 berinteraksi dengan NPD dan ada masalah dengan NPD belum? Katanya dulu. Sudah Pak, Bagaimana? termasuk salah satu korban. Nah, korbannya kan, korbannya itu Iya, memang banyak sekali betul. karena manipulatif Iya banget. betul. Kalau Iya, NPD ya, NPD disorder itu memang orangnya sangat manipulatif sekali, Bu. iya Pak, Jadi kan betul. nanti akan kewalahan melawan itu. Bahkan Aha, dengan nanti akan stres sendiri menghadapi. iya. Ya, Ini jadi jadi stres berjamaah Pak, karena komunitas nih. iya komunitas. Maka yang perlu apa namanya dilakukan ya kalau bisa diupayakan berobat dulu aja deh, jangan jangan lama-lama. Kalau Hmm. lama-lama nanti membuat rebel lebih lama lagi juga nanti di komunitas ibu.
Ya, sebetulnya beliau sudah keluar dan membuat komunitas yang baru gitu ya. Oh, Tapi begitu. ada perbuatan, ya, tapi ada perbuatan-perbuatan yang merugikan komunitas kita gitu. Jadi Perbuatan eh, merugikannya sebatas apa? Finansial atau hanya finansial juga, kemudian dan ada material enggak? hak-hak kita. Material enggak? Finansialnya material enggak? Iya, material, material juga, kemudian Banyak berarti. ada, Berarti oh banyak ya. lumayan, Oh, ya kalau banyak secara material dipukul. dan imaterial juga. Jadi kita nih pengen tahu kira-kira gimana ya baiknya menghadapi mereka karena cukup merugikan komunitas Ya, lah istilahnya. kalau kalau merugikan, saran saya ya kalau material jumlahnya, kalau nggak material sih bisa dilepas nggak apa-apa diikhlaskan saja karena memang berhadapan dengan itu sangat resiko sekali. Nah kalau nanti memang material ya sudah diurus mungkin bisa menjadi jalur hukum kalau nanti atas nama komunitas tentunya. Kalau nanti Iya. person by person dia akan bisa kami menghadapi dia. Manipulatif sekali dan biasanya pinter, Betul Pak. biasanya pinter dia. Dan Iya. yang berbahaya manipulatifnya itu Bu, bukan pinternya, tapi manipulatifnya yang paling berbahaya. Dia dengan Sebetulnya, sangat mudah untuk memutar balikan fakta ini. iya betul Pak. Sebetulnya menyadari atau tidak ya Pak orang NPD itu bahwa dia itu NPD. Itu kan namanya gangguan disorder Bu. Dia merasa benar gitu. Oh, oh iya 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 betul. Ha. Kan disorder, kata-katakan dari awal disorder itu. Iya iya. Jadi Mhm. ya kalau dikatakan sadar atau tidak, ya nama disorder orang sakit ya kalau ya. Itu kata-kata Mhm. dia sakit, ada gangguan, kan dia nggak sadar kalau itu sebenarnya ya gangguan, Oh salah. iya iya iya. Itu, Baik Pak. sesederhana itu Terima sebenarnya. kasih. Iya iya. Baik terima kasih. Sama Bu. Baik, terima kasih Mbak Utami Wirga. Mengingat durasi waktu ini, silahkan Mas Aziz untuk mengkonklusi atau closing statement di akhir season ini. Silakan. Ya, kalau hanya close statement itu ya tadi mari kita kenali diri kita, ya. Kenali pikiran itu kita itu seperti apa, kesadaran apalagi, ya kesadaran. Terus kemudian kita kenali konsep kebahagiaan tadi yang paling penting ya dalam hidup kita itu. Dan kemudian kita juga berlatih, namanya kita juga orang tua itu kan untuk karakter kan juga tidak mandek gitu ya. Maka kita harus berlatih ya beberapa hal tadi yang kita sampaikan tadi dan mungkin itulah yang nanti bisa minimal nanti bisa kita berikan kepada anak cucu kita sebagai legacy saja Pak. Gitu aja, legacy yang baik lah. Begitu Pak Agus, sederhana saja, nggak usah muluk-muluk. Masya Allah, luar biasa. Eh, dengar suara saya? Dengar, dengar Pak, dengar. Baik. Baik. Jazakallah khair. Luar biasa ini. Ah, ini saya kasih di akhir, di ujung, eh, hadiah pantun saja, Pak, untuk Wih, Mas Aziz. Ke mari, Surakarta bawa perahu, melaju cakep, cepat tanpa ragu. cakep, Psikolog tangguh bantu yang perlu, dengan terapi hati jadi sembuh selalu. cakep, luar biasa. Menulis buku ajar sederhana, keluarga tercinta jadi andalan utama, dengan sertifikasi terapinya yang luar biasa. Bersama kesembuhan, Mas Aziz membawa asa. Nah, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah. Ya, ya, bisa memberi manfaat pada episode yang luar biasa untuk membentuk karakter, mereset ya kita, eh, mind body soul kita agar menjadi kepribadian lebih baik dan punya karakter yang lebih tangguh. Terima kasih, Mas Aziz, atas ulasannya yang luar biasa. Kami apresiasi dari RKM. Terima kasih para audien yang telah sampai detik ini masih bertahan ya. Nambah ini tadi sampai 12 ya. Eh, Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dari sahabat-sahabat semuanya. Baik, saya tutup dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, bahagia. Sampai berjumpa di lain waktu.